Aduh, aduh, aduh. Halo, halo. Ya, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah ada yang bergabung 17 mahasiswa. Jadi sambil menunggu teman-teman yang lain, kita mulai saja biar nggak kelamaan. Kemudian ini untuk yang namanya tidak jelas. Oke, Mbak Nada sudah saya mute. Mas Wiki sudah saya mute. Mas siapa lagi tadi yang berbicara? Belum ada ya. Nah, ini yang namanya masih bukan nama asli ya. Itu bisa tolong diganti ya. Ini ada MNM official sama Galaxy A6.
Nanti biar saya tahu siapa saja yang pesertanya. Nah, di pagi hari ini menjelang siang ya, alhamdulillah kita bisa melaksanakan pertemuan secara online begitu karena memang kondisinya tidak memungkinkan untuk offline. Sementara saya buat skenario-nya sampai sebelum UTS atau pertemuan ke-7. Kita perkirakan di bulan Oktober jika memungkinkan saya sudah bisa offline ya nanti akan saya offline meskipun cuti saya tetap masuk hanya di hari Selasa gitu untuk mengajar. Nah, materi kita jadi tidak saya sesuaikan dengan yang ada di timeline schedule itu ya, tapi saya lebih fokus ke langsung ke jurnal penyesuaian. Minggu depan kita membuat worksheet atau kertas kerja, kemudian minggu depannya lagi kita membuat laporan keuangan sekaligus jurnal penutup. Nah, nanti kalau masih ada waktu sisa kita bisa mengerjakan latihan soal yang berkaitan dengan jurnal penyesuaian. Ada beberapa, ada 1 atau 2 kalau tidak salah. Nah, kemarin sempat saya singgung tentang jurnal penyesuaian. Ya, saya singgung tentang jurnal penyesuaian waktu kita pertemuan offline yang tambahan di hari Kamis, tapi saya ulangi sekali lagi saja. Dan ini Zoom-nya direcord, jadi nanti recordingnya saya upload di YouTube gitu loh, jadi bisa dilihat lagi. Kalau misalkan ingin belajar terkait dengan jurnal penyesuaian dan nanti bisa dilihat-lihat lagi untuk mengerjakan soal UTS. Oke, saya share screen dulu. Untuk materinya, PowerPoint-nya pertemuan 1 sampai ke 7 sudah saya upload di Google Classroom. Kemarin mumpung saya ingat gitu, dan untuk hari ini memang hanya untuk kelas B karena yang kelas D kemarin menginformasikan ada user education, kemudian ada yang jam 8, ada yang jam 10 begitu kalau tidak salah. Jadi jam 8 ada yang jam 9, jadi ya sudah kita sesuai jadwal saja begitu. Nah, untuk yang kelas B karena kemarin tidak ada tanggapan kan tanggapannya kan iya Pak, intinya bersedia jam 9 begitu. Jadi makanya saya tetap aja jam 9 gitu. Seandainya tadi ada user education, sebenarnya kita bisa kembali ke jadwal awal hanya untuk minggu ini. Jadi minggu depannya tetap di hari Rabu biar gabung 2 kelas. Nah, kita membahas tentang proses penyesuaian. Nah, kalau di dalam siklus akuntansi kita berada di posisi yang nomor 5, berarti hampir separuh jalan. Saya mute dulu yang baru hadir. Oke, di sini kita lihat siklus yang pertama adalah kita melakukan analisis transaksi. Ada transaksi, kita lihat membayar gaji karyawan. Itu kan kita membayar berarti kas kita berkurang nih gitu. Kemudian apa tuh yang bertambah? Yang bertambah karena kita membayar gaji berarti kita anggap sebagai beban. Berarti beban gajinya bertambah. Nah, di analisis transaksi. Kemudian kita catat dalam jurnal. Dalam jurnal umum yang sudah kita latihan kemarin, diposting ke buku besar, dimasukkan sesuai dengan akunnya masing-masing, ada kas, ada piutang, ada perlengkapan dan lain sebagainya. Kemudian terakhir saldo dari buku besar kita masukkan ke dalam neraca saldo. Nah, selanjutnya kita ke pencatatan dan posting jurnal penyesuaian di akhir periode di bulan Desember. Biasanya periode itu dalam 1 tahun ya, 1 Januari sampai 31 Desember. Nah, di tanggal 31 Desember itu ada apa saja sih? Ya, gitu loh.
ada apa saja yang perlu kita sesuaikan dan mengapa butuh penyesuaian gitu ya. Jadi penyesuaian di sini dibutuhkan karena kita menggunakan sistem accrual basis, sudah saya jelaskan. Jadi tidak semua transaksi itu melibatkan kas keluar maupun kas masuk. Nah, ketika kita melakukan pencatatan dengan accrual basis, maka yang perlu kita sesuaikan adalah transaksi-transaksi ya, transaksi-transaksi yang ada di dalam neraca maupun laporan laba rugi gitu ya. Gunanya apa? Oke, mohon maaf. Suara saya terdengar ya? Halo? Iya, Bu, Iya, Bu. dengar. Oke. Iya, Bu. Jadi Dengar. jadi jaringan di rumah saya ini wifi-nya saya nggak tahu kenapa sering seperti ini. Jadi nanti kalau misalkan saya tiba-tiba apa namanya keluar, nanti kalau saya konfirmasi lagi ya, misalkan tadi saya tiba-tiba keluar terus habis itu saya masuk lagi, apakah sudah nyambung. Saya tadi coba pakai hotspot di HP tapi HP-nya dipakai anak saya. Ini sepertinya anak saya lagi keluar ya, jadinya tiba-tiba menghilang hotspotnya. Oke, kita lanjutkan. Jadi setiap jurnal penyesuaian melibatkan minimal satu akun neraca. Sebentar, saya buka pintunya barangkali wifi-nya lebih lancar. Skip. Nah, Iya, Bu. ianya telat ya. Oke, Di sini juga lemot. ya. Di VP juga sepertinya internetnya kemarin ada laporan lemot gitu dan mau diperbaiki. Memang kayaknya yang di VP itu lebih lemot daripada di fakultas atau di gedung yang lainnya kayaknya ya. Oke, kita di sini lihat di sini ya. Jadi setiap jurnal penyesuaian selalu melibatkan minimal satu akun di neraca dan satu akun di laporan laba rugi. Itu yang harus diingat ya. Akun yang ada di laporan laba rugi, contohnya apa? Ada pendapatan dan ada beban. Akun yang ada di neraca berarti yang masuk dalam kategori aset, atau kalau enggak aset berarti kewajiban atau liabilitas, atau di ekuitas gitu ya. Jadi ada satunya ada akun di laporan laba rugi, satunya adalah akun di neraca. Nah, oke. Nah, kita nanti fokusnya di tabel ini. Jadi kalau ada transaksi kira-kira yang mana ya gitu ya, kalau belum tahu sama sekali. Oh, kita pakai yang pemakaian perlengkapan, kita pakai yang piutang, oke kita pakai yang nomor 5, nanti 5 yang tipenya A yang dicatat sebagai harta dan seterusnya dan seterusnya. Nah, oke, Mas MNC MNM sudah saya mute. Oke, sekarang kita coba di sini. Screen sharing. Oke, terus ke mana? Saya screen share lagi. Nah, di latihan soal yang sudah difotokopi itu ya, di latihan soal 6 itu ada Lucky Salon. Lucky Salon merupakan usaha salon yang dimiliki dan dipimpin oleh Luciana Lukito. Jadi yang punya adalah namanya Luciana Lukito. Kemudian di situ ada neraca saldo. Neraca saldo berarti yang sudah kita buat terakhir kemarin ya, yang harus balance 50 juta kemarin. Nah, ada nomor akun, ada nama akun, ya, kas, kemudian ada debit dan
kredit begitu ya. Dan debit kreditnya di sini sudah balance ya 45.845.500. Kalau kemarin contoh soalnya kan gampang ya. Apa namanya 50 juta gitu. Pas gitu. Nah, kalau ini kan enggak 45.845.500. Nah, kalau kita di sini meleng sedikit 500-nya tertulis 0 gitu ya. Nanti bisa jadi di sini enggak balance gitu. Nah, kemudian di sini ada daftar akun atau chart of account Lucky Salon ya. Di Lucky Salon ini sama seperti yang sebelumnya, tapi ini lebih rinci lagi ya. Di sini ada aset, aset lancar, kemudian ada aset lancar aja ada kas, ada surat berharga, piutang, cadangan. Padahal kalau yang kemarin contoh yang terakhir nggak ada ya, nggak terlalu rinci serinci ini. Nah, ini aja masih kurang rinci lagi ini kalau misalkan sudah pakai aplikasi. Nah, kemudian ada investasi. Di sini investasi terdiri dari investasi saham dan investasi obligasi. Dikategorikan berbeda dengan aset lancar dan aset tetap karena karakteristiknya berbeda begitu ya. Kalau aset lancar itu kan urutannya berdasarkan yang mudah untuk diuangkan, itu yang paling mudah untuk diuangkan. Nah, kalau investasi saham atau obligasi kan tergantung ya niatnya apa. Ada yang niatnya untuk capital gain, ada yang niatnya untuk apa namanya pembagian dividen, memiliki untuk menguasai sebuah perusahaan misalkan seperti itu. Nah, itu tergantung nanti perlakuan akuntansinya beda, itu nanti dipelajari di akuntansi keuangan menengah 1 dan 2 gitu. Kemudian ada aset tetap dan kemudian ada kewajiban ya. Kewajibannya termasuk banyak di sini ya. Apa namanya utang usaha, wesel dan seterusnya. Kemudian ada kewajiban jangka panjang, ekuitas, pendapatan, beban. Nah, di sini ada beban. Oke. Kemudian di sini ada informasi bahwa neraca saldo di atas belum seluruhnya menunjukkan saldo yang benar, sehingga diperlukan penyesuaian-penyesuaian. Di situ ada 10 transaksi yang harus kita buat jurnal penyesuaian. Saya kopikan di Excel karena apa namanya ternyata kalau buka share screen ini ya harus satu jenis dokumen ya. Oke, saya masukkan ini 10 transaksi yang harus kita buat jurnal penyesuaiannya. Formatnya rusak. Saya lebih bisa ini pakai Excel kadang daripada pakai Word, kebiasaan. Oke, di sini kita ada 10 transaksi. Kita lihat contohnya adalah transaksi yang pertama ya, atau yang nomor 1. Saya sambil dicek. Elsa Shakira, ini lagi acara nikahannya siapa? Nikahan. Atau siapa ini? Bukan Elsa Shakira berarti ya? Siapa? Oh, enggak di mute.
Oke, ini siapa lagi nih? Siapa? Anida. Akun Zoom-nya masih SMA ya. Kelas berapa? Kelas 11. MIPA 5. Oke. Kita fokus ke nomor 1 dulu ya. Terlihat jelas ya di sini ya. Perlengkapan salon yang tersisa pada tanggal 31 Desember 2021. Maaf, ini saya ketutupan layar. Oke, saya singkirkan dulu. Samsung SM. Sudah saya mute. Perlengkapan salon yang tersisa adalah 750.000. Maka caranya adalah kalau yang tersisa 750.000 kita cari yang terpakai atau yang sudah menjadi beban. Nah, dicek di latihan soal ya. Ini susah banget sih. Nya adalah 2.500.000, yang tersisa adalah 750. Maka yang terpakai adalah selisihnya, yaitu berapa? 2.500.000 dikurangi 750 berapa? 1.750.000. Oke, berarti di sini cara menghitungnya ya ini ya. 2.500.000 dikurangi 750. 1.750. Nah, sekarang kita tinggal masukkan ke dalam jurnal penyesuaian. Tadi jurnalnya seperti apa ya gitu ya. Kalau yang perlengkapan ini kan sudah ada di latihan soal sebelumnya ya, yaitu beban perlengkapan di debit, kreditnya adalah perlengkapan. Atau kita bisa lihat di tabel tadi di PowerPoint tadi, ini sudah saya masukkan ke sini ya. Maka kita pakai yang nomor 1, pemakaian perlengkapan. Di sini jadi debitnya adalah beban perlengkapan, kreditnya adalah perlengkapan. Maka kita tulis di sini tanggalnya Desember 31, beban perlengkapan pada perlengkapan. Kita tulis 1.750, kreditnya sama 1.750. Nah, oke, selanjutnya kita coba yang nomor 2. Asuransi dibayar di muka, ini mirip kalau contoh yang saya kan kemarin misalkan ngekos bayarnya per setahun, tapi kita bayarnya harus di muka kayak gitu ya. Nah, ini asuransi dibayar di muka sebesar 1 juta adalah asuransi karyawan yang dibayarkan pada tanggal 1 Desember 2021 untuk 4 bulan. Nah, berarti kita hitung dulu kalau untuk 4 bulan berarti sebulannya berapa? 1 juta dibagi 4 ya. Ini kenapa nih? 250.000 per bulannya. Sekarang yang kita lakukan adalah yang benar-benar sudah terjadi itu berapa bulan. Nah, kita lihat di sini. Kalau saya pakainya gampangannya saya pakai timeline ya. Ini untuk yang kalau misalkan nggak tahu sama sekali mengenai jurnal penyesuaian atau akuntansi, bisa pakai cara ini. Ngantuk ya? Siapa yang ngantuk itu tadi? Baru jam 10 wis ngantuk ya. 1 Februari 2022 dan 1 Maret
2022. Oke. Kita pakai timeline seperti ini. Di tahunnya nggak muncul. Di sini adalah 2022. Di sini adalah 2021. Kita tandai yang warna kuning yang 2021. Ini 2022 kita tandai warna hijau. Nah, sekarang posisi kita adalah di akhir periode yaitu 31 Desember 2021. Maka cut off-nya di sini ya, di antara sini. Atau besoknya kan udah 1 Januari gitu ya, berarti di sini. Berarti yang kita akui hanya 1 bulan, yaitu di bulan Desember. Maka 1 bulan tadi berapa? 1 bulannya adalah 250.000. Berarti angka yang kita tulis di sini adalah 250.000. Nah, sekarang tinggal jurnalnya. Jurnalnya kalau dibayar di muka yang mana ya? Itu ya. Kita cari di sini nih. Melakukan perlengkapan, piutang, utang, utang pendapatan. Nah, beban dibayar di muka. Kita pakai yang 5 yang metode harta, metode neraca ya. Jadi dicatat sebagai harta. Maka kita pakai di sini beban titik-titik pada titik-titik dibayar di muka. Jadi kita tulis di sini tanggal 31 beban asuransi pada asuransi dibayar di muka. Nilainya berapa? Nilainya adalah 250.000. Oke. Nah, kira-kira sampai sini ada pertanyaan? Cukup gampang ya untuk jurnal penyesuaian. Sekarang kita coba lanjutkan yang ketiga. Oke. Yang ketiga, sewa dibayar di muka sebesar 2 juta adalah sewa atau rental untuk peralatan kecantikan yang dibayar pada tanggal 1 Januari untuk 2 tahun. Nah, kebetulan ini tahun ya. Kalau tadi kan bulan. Tapi kalau misalkan bayarnya nggak 1 Januari, bayarnya 1 Mei, nanti kita harus pembaginya adalah 24. Tapi karena ini kebetulan 1 Januari dan dia untuk 2 tahun, maka 1 Januari ke 31 Desember 2021 itu adalah pas 1 tahun gitu ya. Maka kita bagi 2 aja. 2 juta dibagi 2 tahun. Itu ya, itu 1 juta. Ya, 1 juta. 1 juta ini berarti karena kita mengakuinya hanya 1 tahun, ya ini kan dibayarnya 1 Januari 2021. Di sini ada 1 Januari 2022. Nah, setahun 1 juta, 1 juta. Nah, berarti yang kita catat hanya 1 juta ya. Hanya 1 juta saja. Yang kuning ini. Yang ini belum terjadi. Yang 1 jutanya belum terjadi. Kebetulan angkanya sama. Jurnalnya gimana? Sama kayak nomor 2 ya. Di sini asuransi dibayar di muka, nomor 3 sewa dibayar di muka. Maka kita tinggal ganti aja jurnalnya. Di sini beban sewa pada sewa dibayar di muka. Nilainya berapa? Nilainya adalah 1 juta.
Oke, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya kita lihat yang nomor 4 ya. Pendapatan diterima di muka atau utang pendapatan sebesar 945 merupakan kontrak kerjasama mengenai beauty service bagi karyawan dengan PT Adidaya untuk 6 bulan. Terhitung bulannya adalah sejak 1 September. Maka di sini kita bagi dulu untuk tahu per bulannya itu berapa. Per bulannya 157.500 per bulan. Sekarang kita tinggal tanyakan, hitung yang mau kita bebankan itu berapa bulan. Berarti kan 1 September, 1 Oktober, 1 November, 1 Desember, 1, 2, 3, 4, 1 Januari sampai 1 Februari. Itu ya, 6 bulan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Di sini yang warna kuning adalah batasnya ya di 31 Desember. Yang warna hijau adalah yang belum terjadi. Yang sudah terjadi itu adalah 4 bulan, ya kan? Ini dikalikan di sini. 1, 2, 3, 4. Oke. Atau dengan kata lain 157.500 kali 4. 630.000 yang menjadi beban. 630.000. Nah, kalau kita lihat di sini ya 630.000 inilah yang akan kita catat di jurnal penyesuaian, atau kalau udah apa namanya udah expert nggak perlu bikin-bikin kayak gini, langsung aja September, Oktober, November, Desember 4, berarti 4/6 kali 945 gitu aja. Oke, sekarang tinggal jurnalnya. Jurnalnya apa ya kalau pendapatan diterima di muka atau utang pendapatan? Kita cari di tabel ini. Pendapatan diterima di muka adalah di nomor 4. Ini ya. Kita catat yang pakai metode yang A. Saat penerimaan dicatat sebagai utang gitu ya, biar lebih gampang. Maka jurnalnya adalah titik-titik diterima di muka pada pendapatan titik-titik. Nah, kita lihat di sini pendapatan diterima di muka kalimatnya. Maka di sini pendapatan diterima di muka pada pendapatan jasa. Oke, kita tulis di sini. Nilainya berapa yang sudah kita hitung tadi? 630.000. Sudah. Nomor 5 sama seperti nomor nomor berapa tadi? Nomor 4 ya, mirip ya. Karena sama-sama diterima di muka. Tapi bedanya itu adalah sewa diterima di muka atau utang sewa. Sewa diterima di muka atau utang sewa sebesar 1
200 terhitung mulai tanggal 1 Oktober. Sama perlakuannya seperti tadi. Kita hitung dulu untuk tiap bulan sewanya berapa. Dibagi 12. Oke, per bulannya adalah 100.000. Terhitungnya mulai 1 Oktober. Dari ini ya. Kan di sini 100.000, 100.000, 100.000. Atau dengan kata lain adalah 100.000 kali 3 bulan. Atau 300.000 rupiah. Nah, jurnalnya seperti apa? Jurnalnya sebentar ya. Jurnalnya sama seperti yang nomor 4, kita ganti sewanya saja. Yang nomor 5. Sekarang kita ke nomor 6. Gaji karyawan yang belum dibayar atau gaji yang masih harus dibayar, artinya utang ya. Utang gaji untuk bulan Desember. Nah, sebesar 750.000. Jadi ceritanya ada yang gajian tanggal 1, ada juga perusahaan swasta yang gajiannya setiap tanggal 25 ya. Kalau dia bayar gaji karyawan tanggal 25, maka tanggal 26, 27, 28, 29 sampai tanggal 31 itu kita hitung sebagai utang. Karena apa? Karena orangnya sudah bekerja tapi belum kita bayar gitu ya. Ini utangnya sebesar 750.000. Maka langsung saja ini dimasukkan ke dalam jurnal ya, jurnal penyesuaian, yaitu kita lihat kalau utang itu apa sih? Kalau utang itu kita pakainya jurnal yang mana? Kita lihat di sini di tabel ini. Kalau utang pakainya adalah yang di nomor 3. Utang beban atau beban yang masih harus dibayar. Jurnal penyesuaiannya debitnya adalah beban titik-titik. Pada kreditnya adalah utang titik-titik. Gitu ya, beban titik-titik pada utang titik-titik. Maka di sini tanggal 31 beban gaji. Kita juga harus cek ya di saldo akunnya. Namanya di sana apa? Beban gaji dan upah atau beban gaji saja. Oke, saya cek dulu di soalnya. Namanya adalah beban gaji dan upah. Kreditnya kita lihat apakah ada utang gaji dan upah ada. Berarti kita masukkan ke dalam utang utang gaji dan upah. Senilai berapa? Senilai 750.000. Nanti yang latihan soalnya bisa dikerjakan sambil niru ini ya, gitu ya. Nanti masih ngumpulkannya masih di bulan Oktober aja lah setelah UTS. Oke, kemudian selanjutnya kita lihat
Soalnya apa lagi? Utang Wesel sebesar 2 juta untuk jangka waktu 3 bulan terhitung mulai tanggal 1 Desember 2021 dengan tingkat bunga sebesar 12% per tahun. Nah, ini sebenarnya apa ya? Materinya ini sebenarnya lebih ke pengantar akuntansi 2 atau ke ini apa namanya AKM 1 gitu ya. Tapi ini untuk latihan soal saja. Kalau untuk UTS-nya nanti kita nggak ngitung serumit ini. Sudah ada angkanya, angkanya tinggal dimasukkan ke dalam jurnalnya. Gitu ya. Utang wesel sebesar 2 juta untuk jangka waktu 3 bulan. Namanya utang wesel itu selalu ada bunganya ya. Nah, bunganya itu adalah 12% per tahun. Atau kalau kita hitung berarti 1% per bulan ya, karena 12% per tahun. 1% per bulan sama dengan bunganya 2 juta dikali kita kita hitung ininya ya. Kita hitung apanya? Bunganya dulu. 3 per 12. Kenapa kok 3? Karena jangka waktunya 3 bulan. Sebentar, ini keliru ini. Oke. 1 bulannya berarti berapa? Bunganya 1 bulannya berapa? 1%. 1, oke, benar. 1% kali 2 juta. Kali 2 juta. Oke, yaitu 20.000. Ini per bulan. Bunga per bulan. Nah, sekarang bulannya ada berapa? 3 bulan ya. Terhitung mulai tanggal 1 Desember 2021 berarti nanti ada 3 bulan. Oke, berarti di sini adalah 20.000, 20.000, dan 20.000. Yang kita catat adalah pendapatan bunganya. Utang bunganya. Maksudnya di sini adalah kita bayar, nanti kita ngelunasi utang wesel ini di 3 bulan setelahnya ya. Berarti kan 1 Maret. 1 Maret kita ngelunasi hutang kita ke orang lain itu senilai dengan 2 juta ditambah bunganya selama 3 bulan yaitu 60.000. Jadi kita harus bayar ke orang lain itu 2.060.000. Tapi sekarang di bulan Desember tanggal 31 kita harus mengakui kalau kita punya utang ke orang lain yang belum kita bayar. Tapi kita nanti bayarnya di 1 Maret, yaitu hanya 1 bulan sebesar 20.000 ya. Yang kita catat adalah yang 1 bulan ini, 1 Desember 2021 sebesar 20.000. Jurnalnya apa? Jurnalnya ya bisa dilihat ya. Apa namanya di latihan soal di situ pakainya apa? Kalau di sana ada beban bunga dan utang bunga maka kita pakai beban bunga dan utang. Nah, nilainya berapa? Nilainya berarti hanya berapa? 20.000. Oke. Lebih gampang ya. Nah, sekarang kita ke nomor 8. Kalau nomor 8 itu wis semangat ya karena udah hampir 10 gitu. Berarti ini merampung gitu. Investasi obligasi sebesar 10 juta di mana bunga obligasi sebesar 12%. Bedanya dengan wesel, wesel itu kita hutang ke orang lain, kita harus bayar beban bunga. Oke. Kalau investasi itu sebaliknya, kita dapat pendapatan bunga. Ya. Kalau tadi utang, kita harus bayar bunga. Kalau investasi, kita dapat pendapatan bunga. Jadi tiap 6 bulan sekali kita dapat uang dari penerbit obligasi. Jadi ada orang utang ke kita,
pakai obligasi ya, obligasi itu surat hutang ya, surat hutang jangka panjang. 10 juta, sebesar 10 juta ini orangnya utang ke kita 10 juta dan orangnya berjanji nih, berjanji untuk apa namanya memberikan ya sesuai dengan yang ada di surat berharganya obligasi bahwa bunganya sebesar 12% per tahun dan dibayarkan setiap 6 bulan sekali. 6 bulan sekali di sini adalah 1 November sampai dan 1 Mei ya. Oke, mohon maaf sekali lagi nge-lag keluar lagi. Oke, sebentar ya. Oke, sini kalau kita lihat investasi obligasi sebesar 10 juta, di mana bunga obligasi sebesar 12% per tahun. Berarti per bulannya berapa? 12% kali 10, 1% berarti kan 1% ya. Kalau dibagi 12 kan. 1% kali 10 juta. Berapa berarti 1%-nya? 100.000 ya. 1%. 1% kali 10 juta. Tahu di sini adalah 100.000. Nah, pendapatan bunga yang dari obligasi ini dibayarkan setiap 6 bulan sekali, yaitu di bulan Mei, dan November. Oke. Nanti akan dapat bunga lagi di bulan Mei. Ya, jadi ini adalah kuning 2021. Yang ini adalah hijau yaitu 2022. Nah, kalau dibayarkan 6 bulan sekali berarti tanggal 1 Mei kita nerima 100.000 kali 6 ya. Berarti kan 600.000. Selanjutnya di bulan November kita akan nerima lagi 600.000. Di bulan Mei tahun 2022 kita akan nerima lagi 600.000 dan seterusnya gitu. Nah, masalahnya sekarang kita ada di sini. Sini ya. Kita ada cut off yaitu di 1 November kemudian 1 Desember. Ini 1 November dan ada 1 Desember di sini ya. Oke. 1 November kita nerima 600.000. Padahal oke, biar lebih gampang. Di sini ada jangka waktu 2 bulan ya. Jadi kita harus mencari sampai 31 Desember. 31 Desember 2021. Kalau dilihat 1 November itu kan kita nerima. Tapi kan 2 sampai 1 Desember itu dihitung 1 bulan. 1 Desember sampai 31 Desember itu dihitung 2 bulan. Maka di sini kita
Hitungnya adalah per bulannya adalah 100.000. Maka dihitung 2 bulan yang belum kita dapatkan ya, yang belum kita dapatkan itu adalah 200.000. Artinya apa? Your internet connection is unstable. Oke. Artinya apa? Kita seharusnya berhak mendapatkan uang sebesar 200.000 dari pendapatan bunga di bulan Mei nanti. Tapi karena 2 bulan ini terjadi sebelum 31 Desember dan cut off, tapi kita belum dapat uangnya belum kita dapat. Nah, kita kan nanti dapatnya di bulan Mei itu uangnya 600.000 langsung semuanya. Kita akui 200.000 ini sebagai piutang pendapatan. Itu ya. Jurnalnya apa? Jurnalnya kita lihat di nomor 2, piutang pendapatan atau pendapatan yang masih harus diterima. Jadi kita itu harus nerima seharusnya, tapi nanti karena perjanjiannya di bulan Mei, nanti kita akan dapatkan sekaligus 600.000. Maka kita catat piutang titik-titik pada pendapatan titik-titik. Ya sudah, kita catat di sini tanggal 31 piutang pendapatan, karena ini perusahaannya jasa ya, kalau biasanya perusahaannya dagang biasanya piutang dagang gitu ya, atau piutang usaha. Piutang pendapatan atau bisa juga piutang usaha, tapi dilihat di ini ya, di bagian akunnya ya, masuknya apa di sana. Di sana ada akun 1109 yaitu piutang pendapatan, maka kita masukkan saja ke dalam piutang pendapatan. Kreditnya adalah pendapatan jasa. Nilainya berapa? Nilainya sebesar 200.000. Oke. Selanjutnya peralatan salon sebesar 10.230.000 disusutkan dengan metode garis lurus. Nah, ini juga di pengantar akuntansi 2 atau AKM 1. Jadi setiap aset itu yang kita punya kecuali tanah ya kita susutkan ya. Kalau asetnya adalah tidak berwujud, namanya adalah amortisasi. Kalau asetnya adalah aset tetap berwujud, namanya adalah penyusutan atau depresiasi gitu ya. Itu beda. Perlakuannya beda. Jadi secara akuntansi itu berbeda. Peralatan salon sebesar 10.230 disusutkan dengan metode garis lurus. Ada banyak banget metode untuk peralatan penyusutan maksud saya penyusutan bukan peralatan, ada banyak metodenya, ada garis lurus, saldo menurun berganda, jumlah angka tahun dan seterusnya itu. Tapi kita gunakan yang paling gampang yaitu metode garis lurus. Maksudnya metode garis lurus itu apa sih? Nah, kalau metode garis lurus itu peralatannya berapa, kita langsung bagi dengan jumlah tahunnya. Kalau ada sisa umur ekonomis berapa, nanti dikurangi dengan sisa umur ekonomisnya. Kalau kita lihat di sini peralatan salonnya sebesar 10.230, kita bagi langsung 8 tahun. Berarti tiap tahun kita susutkan berapa nih? Biar nanti dia 8 tahun lagi dia habis gitu loh, nilainya habis. Maka kita gunakan metode garis lurus di sini adalah 1.278.750.000. Di sini tanpa nilai residu, berarti dianggapnya itu nanti 8 tahun lagi nilainya adalah 0. Tapi kalau ada nilai residu atau nilai ekonomis yang tersisa, misalkan dengan nilai ekonomis 1 juta, maka 10.230.000 kita kurangi dengan 1 juta, baru dibagi 8. Gitu ya. Karena ini tidak ada nilai residunya, langsung aja 1.278.750 ini kita masukkan ke dalam jurnal. Nah, pertanyaannya kan ayat jurnalnya yang mana? Ayat jurnalnya kita pakai yang mana nih? Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, yang cocok adalah di nomor 7 yaitu penyusutan aktiva tetap. Debitnya adalah beban penyusutan titik-titik pada akumulasi penyusutan titik-titik. Di soal adalah peralatan, maka kita tulis beban penyusutan peralatan pada akumulasi penyusutan peralatan. Beban penyusutan peralatan pada
akumulasi penyusutan peralatan. Oke. Nilainya berapa? Nilainya yang sudah kita hitung tadi. 1.278.750. Oke. Sekarang kita ke yang terakhir. Piutang yang tidak dapat ditagih sebesar 1% dari saldo total piutang usaha. Nah, ini saya jelaskan sebentar. Oke, kita lihat piutang yang tidak dapat ditagih itu sebesar 1% dari saldo piutang usaha. Kita lihat di neraca saldo, di sini ada piutang usaha sebesar 5.700.000 di debit, kemudian ada cadangan kerugian piutang sebesar 45.000. Kita pindahkan dulu ya. Oke. Ada piutang usaha 5.700.000 dan ada cadangan kerugian piutang sebesar 45.000. Piutang yang tidak dapat ditagih sebesar 1% dari saldo total piutang usaha. Kalau dilihat di sini berarti piutang usahanya 5.700.000, maka 1%-nya adalah tinggal di nolnya dikurangi 2 ya. Dikurangi 2 berarti 57.000. Maka piutang yang tidak dapat ditagih dalam tahun ini itu adalah 57.000. Nah, padahal kita punya saldo nih. Saldonya cadangan kerugian piutang itu adalah 45.000. Nah, maka di sini saldo cadangan kerugian piutang adalah 45.000. Maka yang kita cari adalah selisihnya ya. Begini. Saya ulangi lagi, saya nggak tahu tadi sampai mana. Oke, Mas Alvin, saya mute. Apa namanya tadi kan sempat keluar saya nggak tahu tadi sampai mana, saya ulangi aja. Piutang yang tidak dapat ditagih sebesar 1%, maka kita cari di sini 1% dari 5.700.000, maka ketemu 57.000. Sedangkan kita punya saldo cadangan kerugian piutang sebesar 45. Maka berapa agar di akhir periode buku besarnya itu, buku besar cadangan kerugian piutang itu menjadi 57.000, maka kita harus menambahkan saldo cadangan kerugian piutang berupa selisih antara 57 dan 45. Maka di sini kita lihat berarti 57 dikurangi 45. Atau 12.000. Nanti saldo di buku besar cadangan kerugian piutang itu menjadi 57.000 karena 45 ditambah dengan 12 gitu ya. Nah, kemudian jurnalnya apa nih? Jurnalnya kita pakai yang nomor 6, kerugian piutang atau piutang yang tidak dapat tertagih itu kita pakai beban kerugian piutang pada cadangan kerugian piutang. Ini juga sebenarnya materi di PA2 atau pengantar akuntansi 1. Jadi ini pengenalan saja bahwa piutang itu metode penghapusan piutang tak tertagih itu ada 2. Yang pertama pakai metode langsung dan yang kedua pakai metode cadangan. Nah, nanti metode cadangan pun juga dibagi lagi. Nah, berdasarkan total piutang usaha atau berdasarkan penjualan. Nanti total piutang usaha dibagi lagi jadi 2. Nah, jadi agak rumit. Tapi kita langsung aja jurnalnya pakai yang ini ya, beban kerugian piutang pada cadangan kerugian piutang. Nilainya berapa? Nilainya adalah 12.000.
Maka kita tulis di sini beban kerugian piutang pada cadangan kerugian piutang. Nilainya berapa? Nilainya adalah 12.000. Nah, untuk yang jurnal penyesuaiannya ini berarti sudah selesai, ada 10 jurnal. Nanti kita minggu depan coba masukkan jurnal penyesuaian ini ke dalam kertas kerja atau worksheet. Jadi nanti kita input satu-satu mulai dari neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian sampai laporan laba ruginya dan neracanya. Baru minggu depannya ke format laporan keuangannya. Nah, kira-kira seperti itu. Apakah ada pertanyaan? Ibu izin bertanya. Tadi Ya. yang investasi itu kan 1% dikali 10 juta itu sama dengan 100.000. Yang 100%-nya itu dari mana ya, Bu? Gimana? Tadi yang 100%-nya investasi. investasi. Ya, tadi yang 100%-nya itu dari mana ya, Bu? 1%. 1%-nya. Iya. Bentar ya. Oke. Investasi obligasi sebesar 12.000. Investasi obligasi sebesar 10 juta, di mana bunga obligasi sebesar 12% per tahun. Ya, 12% per tahun berarti kalau kita hitung bunga per bulannya berarti kan kita bagi 12. Berarti kan satu bulannya adalah berapa? 1% ya, 1%. 1%. Nah, 1%-nya ini berarti kan gampangannya, cara gampangannya itu adalah 10 juta. 10 juta dikali 1%, ketemunya adalah berarti berapa? 100.000. 100.000. Per Ya. bulannya 100.000. Nah, kita itu dapat bunganya berapa bulan sekali? Dapat pendapatan bunga berapa bulan sekali? 6 6 bulan. bulan 6 sekali. bulan sekali. 6 Berarti bulan, setiap Ibu. berarti setiap 6 bulan kita dapat berapa ratus ribu? 600. Oke. 600.000. Dapatnya adalah 600.000. Begitu, Mbak. Sampai sini paham? Muter-muter, Bu. Muter-muter. Ya wajar lah kalau kalau nggak paham, kalau belum kenal sama sekali terus ini memang jurnal penyesuaiannya seperti ini, contoh soalnya aja. Tapi nanti kalau UTS nggak perlu ngitung sampai gini, cuma angkanya dimasukkan ke dalam jurnal penyesuaian, nggak perlu sampai ngitung berapa persen persentasenya. Nah, karena ini memang lebih ke pengantar akuntansi 2 sebenarnya. Ini hanya pengenalan. Nah, nanti berarti setiap 6 bulan kita dapat 600.000. Nah, masalahnya kita sekarang di hari ini adalah di 31 Desember. Berapa bulan yang belum terbayarkan, kan gitu. Berapa bulan yang orang itu masih punya utang ke kita seharusnya. Ya sebenarnya dia nggak mau dibikin nggak ribet ya kan dia nanti akan bayar tanggal 1 Mei 600.000 gitu ya. Tapi kalau di akuntansi karena accrual basis kita ngakuin yang 2 bulan ini loh orang itu punya utang ke saya gitu loh. Bayarnya nanti 1 Mei gitu. Nah, karena 2 bulan per bulannya 100.000 maka 2 bulan ini kita kalikan 2. 100.000 kali 2. Yang di sini nanti berarti pengakuannya nanti kan ada 400.000. Nanti kalau sudah dibayar tanggal 1 Mei dibayar gitu ya. Ya udah piutangnya habis gitu. Piutang yang mulai di sini. Yang penting kita harus mengakui dulu kalau ada utang, ada piutang semuanya diakui. Itu ya Mbak Fatimah ya. Mbak Fatimah kan tadi ya yang tanya ya. Iya, Bu. Benar. Terima kasih ya, Bu. Ya. Oke, ini nanti sudah direkod, nanti bisa diulangi lagi kalau misalkan pengen belajar lagi.
Nanti kita ada satu latihan soal lagi yang khusus jurnal penyesuaian kalau nggak salah di latihan soal berapa ya ini ya 78 kalau nggak salah. Nah itu lebih gampang karena di situ kalimatnya cuman sisa perlengkapan premi asuransi yang sudah terpakai. Nah nggak ada ngitung-ngitungnya sama sekali. Maksudnya nggak terlalu seribet yang contoh soal yang ini. Nah, tapi kenapa kok saya ngambil contoh soal yang ini ya? Karena kalau untuk belajar nggak apa-apa lah kita yang ini agak ribet dikit gitu. Tapi nanti apa namanya ada juga soal yang sebenarnya nggak seribet yang soal jurnal penyesuaian yang ini. Itu ya. Kalau nggak ada lagi nggak yang tanya? Kalau nggak ada saya absen nih. Oke, sebentar ya. Saya ambil pen dulu. Oke, silakan kalau saya absen kameranya dinyalakan. Ini saya Boleh ditulis. Ya, gimana? Siapa tadi yang Mbak Nova apa Mbak Desta tadi? Barusan. Oke, sekarang tanggal 13. Sinta? Sinta ada, Sinta? Enggak ada. Eka Rizvi? Eka Rizvi? Alvin Khairi? Alvin Hadir. Khairi? Oh ya, yang di atas ya. Yang pakai kacamata ya. Zahra Bu. Silva? Zahra? Titania Abdillah? Hadir, Bu. Sebentar, mana? Titania. Hadir, Bu. Oh iya, sebelah kanan. Oke. Puput Istiqomah. Hadir, Bu. Nehayatul Najwa. Hadir, Bu. Atikatus Dihar. Hadir, Bu. Nisyafaati. Hadir Bu di Syafaati. Ana Korinur Hafidah. Wiji Cipta Mulyo. Saya. Anggia Putri. Hadir, Bu. Mutiara Azharo. Hadir Bu. Elsa Syakira. Hadir Bu. Dinda Kania. Hadir Bu. Ulung Hadir. Granada. Hadir Ibu. Narania. Hadir Ibu. Oh, Mbak Samsung toh. Iya, lupa ganti. Desta Puji. Hadir Bu. Naila Fadilah. Hadir Bu. Bintang Juanita. Muhammad Nurul Majid. Hadir, Bu. Hadir. Istifatihah. Saya, Bu. Fadila Arifatu. Nurul Khairunisa. Di sini orangnya 40 loh. Maksudnya kan berarti seharusnya hadir semua ya.
Nurul Khairunisa, Rizky Mutiara, Hadir, Bu. Emila, Hadir, Bu. Fatimah ada tadi, Nova Sheila, Uswatun Hasanah, Hadir, Bu. Syafira Ramadhani, Hadir, Bu. Fadia Shivana, Hadir, Bu. Ini Fadia Sivana bareng Eka Rizvi. Iya, Bu. Katanya habis. ya Allah, Maaf, Bu. Maaf ya, Bu. ya, itu lagi makan di mana itu? Di sebelah UIN, Bu. Ismatul Hasanah, Hadir, Bu. Liza Andini, Hadir, Bu. Muhammad Subagio, Hadir, Bu. Syafa Anida, Hadir, Bu. Indah Aura, Hadir, Bu. Indah Aura hadir. ya, Naila Safarah, Hadir, Ibu. Nala Ilma, Hadir, Ibu. Sakinatun Nisa, Hadir, Bu. Regina Silviana. Hadir, Bu. Oke, nanti yang kelewat bisa japri saya ya, karena tadi misalkan saya pas dipanggil pas ini, pas apa namanya Ibu. sinyalnya buruk. Iya, siapa ini? Saya Siapa? Fadila, Bu, hadir. Tadi sinyalnya kesendat. Iya, siapa? Fadila. Fadilah, NIM-nya berapa? 65. 65. Bu, hadir, Bu. Sebentar, Fadilah dulu 65. Siapa lagi? Eka Rizvi, Siapa ini? Eka Rizvi Fitriani, NIM 43. 43, Eka Rizvi. Udah, terus siapa lagi? Nurul Khairunisa, Bu, NIM 66. NIM 66, Nurul Khairunisa, NIM 66. Siapa lagi? Nova Sela, Bu, Nova Sela, NIM 70, Bu. masih belum hafal ya. Iya. Terus siapa lagi? Nggak ada ya. Berarti Indah. Iya, udah, Bu. Udah kayaknya Indah. Yang belum berarti 3. Sinta, Zahra, sama Bintang. Ada nggak? Sinta, Zahra, dan Bintang. Soalnya ini nomor 40. Berarti kalau dikurangi saya 1 kan 39 ya. Sinta ada, Bu, sama Zahra. Nah, Sinta ada. Sama Bintang ada. Ini Sinta ada, ini Alif ya, sudah saya cek ini. Bintang. Bintang ada. Ya. Zahra Zahra mungkin mana Zahra? Nggak ada. Anakori ada ini ya, Anakori Nur. Ada ya Mbak Anakori ya? Sudah unmute itu, tapi nggak ada suaranya. Oke, saya anggap ada lah. Semoga dibaliknya bukan kucing ya itu ya. Oke, sudah selesai saya absen. Ini saya akhiri dulu pertemuan kita kali ini. Terima kasih banyak atas kehadiran dan partisipasinya juga dalam semua. Sama-sama, Bu. Ya, Sama-sama, Bu. sama-sama dalam segala Sama-sama, kondisi. Bu. Insya Allah minggu depan kita Sama-sama, Bu. ketemu lagi di Terima kasih, pembahasan Bu. soal ya. Nanti bareng kasih. dengan Terima kelas kasih, D. Bu. Ya, Terima kasih, Bu. Assalamualaikum Terima kasih, warahmatullahi Bu. wabarakatuh. Oke, silakan live. Kalau mau live silakan. Bu, terima Oke, kasih. oke, saya akhiri. Terima kasih, Bu. Oke.
Kayak Terima aja kasih, wis. Bu. Makasih Bu Ria. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih, Bu Ria. wabarakatuh. Ya.